Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini mengenai elemen dasar penyusun desain. Jadi, desain yang akan kita buat tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu agar enak untuk dilihat, gitu, enak untuk diterima oleh orang lain. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, ini merupakan elemen penyusun dari desain. Ada garis sebelah kiri, lalu ada bangun datar, contohnya segitiga, dan juga ada bangun ruang, contohnya adalah bola, dan kemudian ada yang berbentuk tekstur gitu. Dan semua harus digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi supaya terbentuk sebuah keseimbangan. Oke, kemudian garis atau elemen garis itu tergantung dengan ketebalannya, dapat memberikan efek tertentu pada pandangan mata dan persepsi orang yang melihat. Nah, contohnya ini ya, garis yang di tengah sini ini menunjukkan untuk membagi atau mengatur dua kontennya, dua tulisan seperti itu. Kemudian ini juga garis di bawah sini memberikan penekanan pada bagian tertentu atau welcome, ini ya artinya selamat datang. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini garis yang fungsinya adalah mengatur alur atau jalannya pandangan. Oke, kemudian bentuk bangun datar. Ada macam-macam ya dari bentuk bangun datar, ada geometris dan juga organis. Nah, elemen ini membuat gambar lebih menarik dan dapat digunakan untuk memisahkan konten, membuat ilustrasi sederhana, atau sekedar membuat ornamen yang memperindah desain. Nah, selanjutnya bentuk bangun ruang. Elemen 3 dimensi atau elemen bangun ruang memberikan kesan lebih nyata dan lebih realistis sehingga desain menjadi tidak datar. Oke, inilah contohnya bangun ruang gitu ya. Bentuk 3 dimensi berupa foto benda nyata. Nah, atau juga simulasi 3 dimensi dengan efek pencahayaan, bayangan, dan sisi pandangan mata sehingga menghasilkan ilusi pandangan seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini mengambilkan kualitas fisik dari suatu permukaan dan memberikan efek dapat disentuh ke dalam gambar. Nah, ini contohnya ada rumput, tekstur asap-asap dan air, dan juga apa ini, dinding, nah semacam itu ya. Oke, kemudian ini contohnya lagi, tekstur memberikan kesan sentuhan tertentu. Ini yang sebelah kiri adalah gambar datar, lalu setelah diberi tekstur, nah sebelah kanan ini menjadi lebih terlihat nyata gitu ya. Gambar bertekstur, tembok perapian kasar dan keras ini, dan kemudian lantai kayu keras tapi relatif halus dan sebagainya. Nah, ini ya tekstur. Oke, kemudian ini juga ada tekstur 2 dimensi, di mana hanya menggambarkan tekstur dari gambar yang 2 dimensi, dan kemudian yang sebelah kanan ini ada tekstur 3 dimensi ya, lebih terlihat nyata lagi, di mana ini seperti gambar kaktus tapi berwarna pink ya. Kita melihat seperti ada duri-durinya, nah itu lebih terlihat tampak nyata. Oke, kemudian ini ada tekstur. Hati-hati gunakan seperlunya, karena terlalu banyak tekstur bisa atau dapat merusak gambar. Nah, contohnya seperti ini akan malah rusak gitu karena terlalu banyak tekstur yang digunakan. Oke, kemudian keseimbangan. Keseimbangan atau kita bisa membacanya distribusi visual yang merata atau seberapa besar satu hal dapat menarik suatu pandangan. Seperti apa sih maksudnya? Nah, kita langsung saja ke sini ya. Keseimbangan. Nah, ini contohnya di sini terdapat gambar vas dengan bunganya, di mana dia terhadap kanvas ya, terhadap halaman itu dia sepertiga, jadi dia seimbang dan dia ada di tengah gitu, tidak di pojokan tapi dia di tengah, dan ini menunjukkan keseimbangan. Strategi 1/3 membagi latar gambar desain menjadi berukuran 3x3, kemudian diletakkan di tengah. Gambar utama atau focal point, ini gambar utamanya diletakkan di salah satu kotak sehingga lebih mudah menyeimbangkan dengan ruang kosong yang lain. Jadi ada ruang kosong sehingga kita melihatnya lebih enak gitu, daripada kalau misalnya penuh semua itu lebih sulit lebih tidak nyaman dipandang mata. Oke, kemudian ada branding dan identitas. Nah, branding dan identitas ini adalah branding adalah apa yang orang lain pikirkan tentang produk Anda, dan setiap elemen pada branding menunjukkan karakter dari produk atau layanan dari suatu usaha sehingga memerlukan kecermatan dalam penentuan identitas visual. Nah, seperti apa? Nah, ini contohnya ya, komponen utama identitas visual ada logo, logo Shopee gitu ya, merek yang mengidentifikasi produk. Ada logo harus sederhana dan mudah diingat.
Jadi logo itu ya merek gitu ya, buat salinan logo yang beresolusi tinggi, maksudnya yang nggak pecah gitu, yang kalau misalnya kita lihat itu gambarnya jelas. Nah itu resolusinya tinggi dan ukuran yang cukup besar agar dapat digunakan berulang kali. Nah, seperti itu. Kemudian komponen kedua, komponen utama identitas visual yang kedua yaitu warna. Membuat pandangan dengan mudah tertuju pada merek logo Anda. Biasanya warna utama diambil dari warna logo ya. Jangan gunakan warna yang terlalu banyak. Pastikan menyertakan warna netral dalam desain seperti hitam, abu-abu, warna putih. Kita bisa menggunakan warna netral ya, agar lebih nyaman. Kembali lagi ya, ini masalah kenyamanan dalam orang lain memandang hasil desain kita. Nah, contohnya ini buruk karena ini warna pink yang tulisan sebelah sini sulit dilihat ya, karena dia tidak cocok ya, tidak sesuai dengan backgroundnya yang berwarna biru toska ini ya. Sementara ini contoh yang baik di mana dia menggunakan warna netral gitu ya, putih dan juga abu-abu, kemudian warna yang tulisannya ini lebih mudah untuk dilihat gitu. Oke, komponen ketiga yaitu teks atau tulisan. Teks dalam merek biasanya hanya terbatas bata 2 sampai 3 font. Jadi biasanya ya tidak banyak-banyak jenis font yang digunakan. Biasanya bisa berupa nama merek itu sendiri atau tagline perusahaan. Tagline itu seperti jargon perusahaan ya. Misalnya tagline perusahaan itu semangat maju, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, itu contoh tagline ya, macam-macam tagline. Oke, kemudian gambar. Komponen keempat, gambar yang ditampilkan dalam branding adalah gambar yang berkaitan dengan merek. Jangan gunakan gambar yang sering digunakan pada branding merek lain. Oke. Nah, sekian. Terima kasih. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.